Hadirin yang berbahagia, acara pertama arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah curahan rahmat syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Yang kami hormati, yang kami muliakan, atau yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Dr. Agus Niksan Kim MSI, yang juga merupakan guru spiritual kita di tempat ini, karena beliau sudah tanda tangan dengan kami bahwa bersedia untuk menjadi pembina orangnya di Lapas kelas 2 Gorontalo. Yang kami hormati Pak Ketua Harian yang tetap istiqomah bersama-sama dengan kita tempat ini, seluruh pengurus Badan Takmir Masjid Al-Toba Lapas kelas 2 Gorontalo, jamaah Masjid Al-Toba yang saya hormati, yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Pak Al-Mukarram Pak Ustadz yang berkenan hadir meringankan langkah kaki untuk memberikan kita pencerahan-pencerahan di tempat ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang tadi sudah melewati prosesi tes urin. Nah, alhamdulillah, dan saya yakin bahwa hasilnya itu seluruhnya negatif. Alhamdulillah. Jadi kita tadi ada tes urin Pak Ustadz. Kalau dulu saya masih kepala satuan pengamanan, kalau tes urin begini, ada yang positif ini nanti. Tetapi kali ini saya tak pernah begitu lagi. Saya yakinkan diri bahwa di tempat ini zero narkoba. Saya cuma melihat langkah-langkah. Jadi pada saat mau diambil tes urin di Pak Ustadz, orang kayak berebutan mau ambil kacang goreng, saya dulu sampai kepanasan kita tunggu sabar, pindah dulu di sebelah. Nah ini kan membuktikan bahwa memang benar tidak ada. Tapi kalau dulu bahaya, ini zaman jahiliyah, ada informasi mau tes urin tersembunyi dalam kamar. Tapi sekarang kapan mana mau ulang lagi? Boleh. Tapi saya nggak perlu ulang-ulang, nanti ada waktu. Itu terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian, jemaah, kami sudah mulai menetapkan diri istiqomah untuk ikut ajaran Rasulullah SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami sampaikan bahwa 3 hari ke depan ini mulai besok, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, kita akan melakukan kunjungan dari staf khusus menteri. Jadi mohon kerjasamanya di dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di lapas ini. Karena memang kemarin waktu Pak Wamen datang, beliau memberikan apresiasi bahwa lapas kita lapas yang sudah sangat ideal, baik dari pembinaan ataupun kebersihan yang ada di dalam lapas. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa hari ini biasa kan kemarin kita kajian Sabtu. Kita memang selang-seling, cuma memang kemarin saya kecolongan. Paginya penyuluhan buku, sorenya kajian. Akhirnya kan kelelahan semua. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita kajian, jadi jamaah sekalian dipersilakan bertanya kepada Pak Ustadz. Jadi yang dipertanyakan ini adalah, memang orang bertanya itu kan ada banyak modelnya Pak. Yang pertama menguji kemampuan yang sebagai narasumber. Yang kedua adalah bukan menguji, mencari tahu. Ya, cari tahu memang tidak mengerti. Yang ketiga, dia tahu, tetapi dia ingin pertanyakan supaya
jamaah sekalian tahu semuanya. Nah, itu tipe orang bertanya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi kita tidak mengikat. Jadi dalam kajian ini, ketika Pak Ustadz membawakan sebuah kaidah fikih, misalnya, kita tidak hanya kaidah fikih, misalnya fikih apa yang dibawakan. Ketika ada pertanyaan di dalam kaidah fikih yang lain, silakan saja bertanya. Karena mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjawab. Kalau misalnya belum bisa kita jawab, di lain kesempatan kita jawab pertanyaan itu. Karena memang ilmu kita ini juga terbatas ya. Namanya manusia masih ada batasan-batasan ini. Nah, nanti kita masih bertanya, mencari dalil yang lebih tepat untuk menjawab itu. Tidak usah ragu Pak, kadang-kadang ini tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Tidak usah melihat materi, kita tidak mengikat dengan konsep materi yang ada. Tetapi ketika ada pertanyaan lain yang perlu kita pertanyakan, silakan. Cuma waktu kita tetap dibatasi, kita maksimal 15 menit sebelum jam 5 itu sudah selesai ya. Jadi mungkin kita nanti di setengah 5 sudah atau 16.30 sudah bisa sesi tanya jawab. Saya kira mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama telah kita dengarkan arahan dari Bapak Kasih Binadik. Semoga dapat kita pahami dan cermati bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian Islami secara offline yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Iksan Hakim MSI. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kasih Binadik dan juga Pak Ketua, saya duduk karena Kasih Binadik masih muda, Pak Ketua juga masih muda, saya sudah tua. Tuanya berapa? Karena usia saya 63 tahun. Jadi di atas 60 saya sudah tua berarti. Kalau beliau ini kan baru 40-an sekian, ini juga kan baru sekitar 50-an, masih muda semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Binadik, yang kita hormati Pak Ketua Takmirul Masjid At-Taubah bersama seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para santri. Saya seakan-akan berada di Mekah karena ada dari, kalau kita sudah tawaf dari Safa, Marwah, kemudian ada Raudah. Raudahnya di Madinah. Ya, bagi saudara-saudara sekalian, insya Allah setelah dari pondok ini, mudah-mudahan Allah beri rezeki, Allah panggil ke Mekah dan Madinah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Sebelum saya lanjut sedikit, Pak Kasih Binadik ini dengan Pak Ketua, Nabi Adam alaihi salam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa yang melahirkan? Para antropolog budaya susah untuk mencari siapa ayah Nabi Adam.
siapa ibu Nabi Adam, tapi Allah berkehendak kun fayakun. Nabi Isa alaihissalam, siapa ayahnya? Yang tahu hanya ibunya Siti Maryam, tapi ayahnya tidak ada. Allah berkehendak yang namanya Roh Kudus, kan begitu ya. Allah berkehendak meniupkan kepada Siti Maryam hamil dan melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah kajian ya, Bapak-bapak dan saudara sekalian. Salawat dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, dan insya Allah limpahan rahmat ini akan sampai kepada kita sebagai umat yang istiqomah. Saya melihat istiqomah karena saya masuk tadi lagi dipimpin oleh Pak Kasih Binadi, ada musyawarah, ternyata mencari semacam satu model pendidikan pesantren di negeri Katulistiwa, khususnya di pondok kita ini. Satu langkah maju, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, semuanya ini kita syukuri sebagai sebuah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nikmat Allah yang terkadang manusia lalai. Pertama, nikmat kesehatan. Pada saat dia masih kuat, tidak gunakan untuk ibadah. Artinya, ibadah itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, secara umum, perkataan, perbuatan yang memberi manfaat terhadap orang lain itu ibadah. Karena itu Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu ibadah. Kenapa? Karena sebesar darah, Al-Quran sudah bilang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun apa yang kita buat, yang kita ucapkan, yang kita sumbangkan, yang kita pikirkan untuk kemaslahatan orang banyak, itu adalah ibadah. Nah, ini Bapak-bapak dan saudara sekalian. Baik, tadi sudah disinggung oleh Pak Kasih Binadi. Pak Amrin ada? Pak Amrin? Ini Pak Amrin 2 kali saya ditelepon. Begitu saya sementara duduk-duduk merokok, datang telepon itu bilang, Pak Amrin. Saya bilang sudah, gawat lagi. Memang ini Pak Amrin. Baru Pak telepon sama saya dikibah ancam. Sumpah. Karena begini, Pak, insya Allah besok Bapak tidak ada kegiatan. Soalnya mau isi, kita punya kajian di teman-teman yang ada di pondok warga binaan kita. Saya bilang sama Pak Amrin, besok ini saya, jadi kemarin ini, besok ini saya ada arisan keluarga, mau onti. Itu apa ya, keluarga. Ada arisan keturunan keluarga. Apa Pak Amrin bilang? Bapak abaikan dulu itu. Coba dianggap kemarin dulu sini. Pak ancam. Tapi bukan Pak ancam apa? Artinya memenuhi dulu, kasihan kita punya kegiatan yang ada di pondok kita ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah disinggung oleh Pak Kasih Binadi bahwa akan hadir staf ahli, mungkin kalau tidak staf khusus atau apa tadi istilahnya, nomenklaturnya, akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita jaga kebersihan. Makanya Jun ya, dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan taharah dan najasah. Kenapa saya ambil taharah, Bapak dan saudara-saudara sekalian? Karena taharah itu artinya dalam bahasa Indonesia bersih, dalam bahasa Al-Quran suci. Taharah ya, takrifnya artinya suci. Najasah itu biasa kita sebut setiap harinya najis. Najis itu kotoran, kotor. Jadi bersih dan kotor bahasan kita hari ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, secara umum ada kalimat-kalimat, ungkapan dari para ulama kita bahwa an-nadhafatu minal iman. Ada yang mengatakan hadis
Ada yang mengatakan, ya terserah, sepanjang ini baik. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu adalah bagian dari iman. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi namanya toharah suci atau bersih. Apa yang kita bersihkan? Di dalam diri kita ini ada 3 komponen yang perlu kita bersihkan. Terutama kebersihan diri kita, jasad kita, jasmani kita. Di Indonesia kan jasmani, bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya jasad. Begitu. Kalau misalnya ada orang meninggal, mau dimakamkan di mana jasadnya, begitu ya? Iya. Bahasa Indonesianya jasmani. Kenapa? Yang sampai dia meninggal karena keluarnya rohani. Rohani itu bahasa Arabnya roh, di Indonesia kan rohani. Jadi jasmani dan rohani. Kebetulan kalau ada guru olahraga di sini, tahu itu bagaimana jasmani dan bagaimana rohani. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, kebersihan itu adalah terutama kebersihan yang ada 3 komponen dalam tubuh kita itu. Yang pertama kebersihan jasmani, kebersihan rohani, dan kebersihan akal. Kenapa sampai akal masuk di situ? Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Pilihan itu betul tabiomo. Kalau maaf, saya bahasa orang tahu sedikit-sedikit ini Pak kasih. Ya, orang gila sholat tidak? Tidak. Mandi tidak? Tidak. Makan yang bersih belum tentu. Yang kotor pun sisa makan orang dimakan, karena dia tidak punya akal. Dan tidak digolongkan orang yang beragama, meskipun mungkin dulunya dilahirkan oleh orang tuanya dia Islam misalnya, ada agama dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak punya akal, dia tidak dituntut agama, kan seperti itu. Ya, kecuali orang yang tunarungu, kan begitu ya? Tuna apa namanya bahasa? Ya, orang cacat bicara, ya. Ya. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah dalam kajian kita tohara ini suci. Jadi suci secara lahiriah. Pakaian kita bersih, celana kita bersih. Setelah bersih pakaian kita, bersih celana kita, tiba saatnya hayya 'alas shalah. Saatnya kita dipanggil untuk apakah cukup bersih baju, bersih celana kita langsung menuju ke masjid? Tidak. Kita harus toharah, berwudu. Kenapa ini wudu sangat penting? Tidak sah salatnya seseorang apabila tidak berwudu. Karena itu disebutkan bahwa wudu itu adalah miftahus salat. Wudu itu adalah kuncinya salat. Dengan apa kita berwudu? Subhanallah, Rasulullah memberikan petunjuk bagi kita bahwa kita berwudu dengan air dan berwudu dengan debu. Berwudu dengan air namanya wudu, berwudu dengan debu namanya tayamum. Kita semua sudah tahu. Allah tidak menyulitkan. Tidak ada air, oh tidak, saya tidak terima salatnya karena tidak ada air. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan umatnya, terutama terhadap hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah. Contohnya, tidak memberatkan contohnya. Kalau bulan Ramadan, orang yang lagi sakit diwajibkan puasa tidak? Karena apa? Maridun au ala safarin. Orang yang sakit tidak wajib untuk berpuasa, tidak dipaksakan untuk berpuasa. Nanti setelah sehat dia puasa pada bulan lain di luar Ramadan. Begitu juga au ala safarin, terhadap mereka yang safar, terhadap mereka yang perjalanan jauh, tidak diwajibkan berpuasa. Makanya ketika orang dalam keadaan safar lalu dia masih berpuasa, termasuk orang yang sombong.
Saya berani katakan karena Rasulullah memberikan dispensasi. Ketika Al-Quran, ketika kamu sabar, boleh kamu tidak berpuasa. Kan seperti itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ke Jakarta naik pesawat? Kalau tetap saya berpuasa. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan tenaga dan keringat. Bohul-hula atau apalagi kalau macam beliau dulu di kelas bisnis. Kan seperti itu. Enak sekali. Iya, hanya pramugari datang, Bapak puasa? Oh, ada puasa saya. Tetapi ketika kita berjalan kaki atau naik mobil, kita mengendarai mobil ke Manado, kan begitu? Ya, saya punya teman pernah naik mobil ke Manado. Kebetulan kita orang sama-sama istirahat. Begitu istirahat, ada musim rambutan. Kan saya tidak puasa karena lagi safar. Kebetulan juga lagi tidak sehat. Saya makan rambutan. Waduh, maaf, sebetulnya saya ini puasa. Kalau saya lihat Pak semakan rambutan, saya mau makan. Kalau begitu, sama-sama kita orang safar. Ini Bapak sekalian. Baik, saya tinggalkan sedikit ini. Kemudian saya masuk dengan taharah. Bagaimana kita wudhu? Semuanya sudah tahu doa wudhu ya. Doa wudhu itu bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang singkat. Kalau yang panjang sekali begini, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu membersihkan anggota tubuh yang wudhu fardu karena Allah. Itu yang agak panjang. Ada yang menengah, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu fardu karena Allah. Ada yang paling singkat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu karena Allah. Singkat. Sekarang yang mana Pak yang diterima Allah? Semuanya. Memangnya kita Allah pilih-pilih yang mana yang diterima atau tidak. Tetapi karena itu niatnya kepada Allah, maka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya wudhu. Nah sekarang Pak, apa-apa saja yang diwudhukan itu yang harus dibasuh kena wudhu. Di dalam Al-Quran hanya muka sebagian, setelah muka kedua tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala dan kaki. Tetapi Rasulullah memberikan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama, membasuh tangan. Jangan sampai tangan ini misalnya habis bagaro-garo kemari ini, selokan, saluran air, spal, saluran pembuangan air limbah, kemudian ada kotor, dibasuh tangannya. Setelah itu apa? Kita berkumur. Apalagi kalau yang merokok seperti saya. Saya tahu tidak ada yang merokok kan di sini, kalau Bapak. Ada. Nah, dengan saya juga merokok. Jadi merokok kan kita basuh berkumur-kumur supaya apa? Jangan mengganggu sebelah kita ketika kita berjamaah. Begitu kita bersalam, langsung tarik mundur. Saya kadang-kadang pikir-pikir, makanya kalau saya mau ke masjid, baru saya tidak merokok dulu dan pastikan. Pernah saya lupa, saya punya rokok, kebetulan rokok yang sedikit berbau kan? Ya. Mana? Petawa dia. Yang sedikit berbau. Begitu saya salam begini, yang kiri kanan saya mundur ke belakang. Boleh mau tunggu dulu, jangan saya tidak dapat kubur tadi ini atau bagaimana. Ada kisah kamu habis bau itu, ada kisah kamu rokok pada jalan. Habis buka puasa kan, gak kamu merokok akan di jalan kok, dekat masjid. Lupa berkubur-kubur, tapi sudah wudhu. Setelah kita berkumur-kumur, kita membasuh itu. Jangan sampai masih ada debu-debu yang ada melekat di sini. Dan menurut orang medis, orang ilmu kesehatan, bahwa dengan menghirup air di hidung kita itu termasuk membersihkan dan tidak mudah kena flu. Katanya begitu. Saya sudah coba-coba bukan flu Allah. Dan seterusnya. Sekarang saya mohon maaf. Saya praktekkan salah satu tentang basuh kedua tangan sampai siku. Ada yang saya melihat begitu air di keran, padahal membasuh tangan sampai siku. Itu yang ini. Jadi bukan ini siku, ini siku.
Sudah tahu semua ini. Sekarang yang tangan kiri seperti apa? Sudah sampai situ, tapi dia habisnya di sini. Jika kita ambil ini, nah, disunahkan. Jadi saya lihat tidak, apalagi di masjid-masjid yang begitu surat. Kalau kamu ke sholat, bisa kita masukkan kalau salah, tapi kita sempurnakan wudhu kita, karena sekali lagi wudhu itu adalah miftahus salat, kunci daripada salat. Tidak sah orang salat kalau tidak sah wudhunya. Lagi-lagi orang yang wudhu terkadang sementara bagian di karena Al-Quran sudah bilang dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Kekhusyuan orang salat itu mulai dari berwudu sampai dengan salam. Artinya dia tidak punya cerita-cerita lain. Nah ini bapak-bapak dan saudara, kita orang punya orang tua dulu, mungkin ayah, termasuk ayah dari beliau, kalau berwudu itu rupa-rupa yang dibaca macam-macam sampai selesai kaki, ada yang dibaca semuanya. Begitulah. Kenapa? Supaya luput dari cerita kiri kanan. Nah ini bapak dan saudara sekalian, musim nikah sementara wudhu, mana penitra ente nikah tadi? Cepat saya dengar itu, para penitra tadi yang nakal. Nah ini nih, betul ini bapak saudara sekalian. Makanya sudah selesai semuanya dan sampai dengan kaki harus lewat kaki saya. Mata kaki itu harus lewat. Jangan cuma di ujung ini. Harus lewat mata kaki. Itu sahnya kita. Karena wajib itu adalah termasuk membasuh kaki. Kalau mungkin telinga, karena itu hanya sunnah mungkin, ya sudah, yang penting kena air sedikit. Itu persoalan berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu apa? Air mengalir. Nah ini, air yang suci mensucikan dan ukurannya jelas. Kalau seperti air aqua ini air yang suci dan mensucikan dan ukurannya jelas, itu yang tidak mengalir. Tapi kalau air keran ini kan mengalir, sudah jelas. Jadi ukurannya sampai selesai kita berwudu. Tetapi yang tidak mengalir itu harus ukurannya 2 kula, kurang lebih 116 liter. Itu yang boleh terampal dengan tangan langsung seperti ini. Tapi tidak dibuang di situ, tapi dibuang di luar. Seperti misalnya di bak mandi. Ukurannya jelas. Tapi kalau cuma di ember kecil boleh, tetapi jangan diambil begitu, harus dituang. Makanya kalau air keran ini sangat tepat. Alhamdulillah. Bapak dan saudara sekalian, air yang suci dan mensucikan. Pak, nanti sebentar mungkin akan berkembang kalau kita tanya jawab. Mohon izin mungkin Pak, kalau ada tanya jawab sebentar, saya siap melayani sampai jam 5 kalau tidak menyalahi jam kita di sini. Saya siap untuk melayani Bapak saudara sekalian. Artinya begini, kalau yang saya tidak bisa jawab, nanti kita orang mau cari sama-sama. Seperti itu. Nah, sekarang air. Bagaimana Pak kalau air teh atau air kopi? Dia suci mensucikan tapi tidak suci untuk berwudu. Meskipun itu jumbo yang kurang biji begini itu teh kan begitu. Banyak sekali kan satu ukuran jumbo itu boleh untuk berwudu kalau cuma air putih yang bersih. Tapi kalau air yang sudah dicampur teh, campur dengan kopi, sudah berubah warna dan rasanya. Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Kita semua sudah tahu ini. Sekedar ulangan, badan kita saja mengingatkan kembali kepada kita semua. Selanjutnya, karena tohara
itu adalah penting. Maka yang dibersihkan apa Bapak dan Saudara sekalian? Najis. Tadi taharah dan najis, najasah. Najis yang najis itu ada 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan apa? Salah satunya ludah. Kalau gitu ya, meludah kemudian kena di sini atau kena orang lain supaya kita buang ludah, tidak perlu berwudu lagi. Batal kita berwudu. Batal kita berwudu. Tidak. Boleh ambil tisu atau misalnya ada air basuh sedikit. Tai cecak termasuk najis ringan. Ya, karena kita tidak basuh pun sementara lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jatuh di hidung atau di dekat mulut ini tai cecak. Umpama tidak perlu batal wudu, tapi wudu ulang. Karena dia najis ringan. Nah ini Bapak dan Saudara sekalian. Najis sedang apa? Kencing. Ya. Najis sedang, kencing, termasuk buang air besar, BAB, cebok. Siapa yang suruh cebok Pak orang? Cebok sendiri. Tidak ada yang suruh cebok sama orang. Kecuali masih anak-anak dulu tahu, pun cebok-cebok di kepala atau di mama kan begini. Sudah besar begini kan. Tetapi harus keluar bau dan rasanya. Kan begitu. Seiring dengan itu memang betul kita tidak pernah merasa. Tidak ada satupun di antara kita habis baca basuh bersih, sok kasih sabun, sok segala macam menjelas sedikit kan tidak ada. Tapi itu ungkapan fikih, harus bersih. Yang jelas baunya sudah tidak ada, berarti rasanya pun sudah tidak ada. Itu najis sedang. Najis berat apa? Ya, itu bisa dicuci tadi sampai najis sedang, bisa dicuci pakai air biasa, kemudian pakai sabun untuk hilang baunya, sudah selesai. Sekarang apa najis yang berat? Termasuk jilatan ya. Kenapa? Karena menurut Islam, menurut fikih, anjing itu haram untuk dimakan bagi kita. Kenapa? Sebetulnya panjang, kajiannya panjang kalau sudah persoalan itu. Karena dia salah satu hewan yang memangsa, ya, hewan predator yang memangsa mangsanya dengan apa? Gigi taringnya, sehingga diharamkan. Ada hadisnya, saya bawa bukunya. Nah, itu yang perlu dibasuh dengan pakai tanah. Dibasuh 7 kali, 1 kali dengan tanah, kemudian dengan air. Seperti itu, ya. Itulah yang disebut dengan najis yang berat. Ini sebetulnya rasanya ringan ini Pak, kasih dengan ini ringan, tetapi menentukan sah dan tidaknya wudhu kita. Saya lanjut lagi. Kalau berikutnya setelah dia najis, ada yang namanya bukan najis, tetapi kita harus bersuci. Apa itu? Misalnya ibu-ibu yang lagi haid, datang bulan atau nifas, dia harus mandi. Apa? Bukan karena najis, bukan najis, tetapi karena sesuatu yang keluar dari tubuh kita yang membuat itu harus kita mandi saja. Ibu-ibu yang haid, yang nifas, bapak-bapak ada yang haid dan nifas, tidak, kecuali sebagai sponsor sama ibu-ibunya. Kan begitu ya? Ya, jujur saja, itu orang ini sponsor. Kan begitu bapak-bapak. Itu harus mandi. Nah sekarang mandi janabah termasuk bagian dari toharah. Mandi janabah atau mandi wajib. Bagaimana mandi wajib itu? Disunnahkan untuk membasuh semua anggota tubuh, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak perlu saya jelaskan yang dalam negeri, luar negeri, tidak perlu, tetapi dibasuh semuanya dan disunahkan untuk berwudu sebelum mandi. Jangan begitu ada tim sahur, setelah selesai pertandingan Piala Dunia,
Masya Allah. Ulangi mandinya. Harus berniat untuk mengeluarkan atau mengangkat hadas besar. Niatnya sudah tahu apa-apa atau sudah? Ya, ada niatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk mandi janabah namanya, mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitur raf'al. Ya, itu yang sedang. Tapi yang paling panjang, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Saya ulangi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Baru kita mandi. Itu. Ini Bapak dan Ibu saudara-saudara, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena di alam barzakh taharah itu sangat penting. Itu dulu yang diperiksa. Saya masuk tadi, yang diperiksa dulu apa? Saya harus menandatangani buku tamu, kemudian saya tohara itu sangat menentukan keselamatan kita. Makanya kita masih hidup ini, kalau tidak tohara, kalau tidak bersih, kena sariawan bagaimana. Terus kurang mandi pagi, salah satu penyakit sariawan kurangnya mandi pagi, betul tidak? Iya, kalau lebih banyak mandi siang-siang, tunggu sedikit, 1 minggu kena sariawan. Betul ini, kalau banyak mandi pagi, insya Allah tidak kena sariawan. Saya lanjut lagi sedikit. Jadi persoalan mandi tadi, setelah selesai kita berniat, niatnya yang panjang, niat yang pendek, nawaitur raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Itu niat yang pendek, nawaitur raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Sudah, itu niat yang pendek. Terserah mau ambil yang tadi, mau ambil yang pendek. Sama istilahnya dengan kita ke pasar. Ketika kita mau bilang sama sesama istri atau sama anak-anak, Papa bilang pada mama, Papa mau pergi di pasar Kamis, Kampung Bugis, mau beli sayur. Kan begitu? Lengkap dong? Kalau mai tua tanya, di mana di Papa? Ada pergi di pasar Kamis, Kampung Bugis, ada beli sayur. Selesai dong? Tapi begitu cuma, bilang pada mama, Bapak orang keluar. Begitu, mana di Papa? Tidak tahu Papa bilang Papa mau keluar. Begitu dia Papa bilang Papa mau keluar, mulai Papa punya HP. Tuh ya. Kira-kira seperti itu. Mau yang lengkap, mau yang tidak. Tapi yang jelas, kalau yang lengkap itu kan lebih baik. Nah ini Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita sampai di situ. Saya lebih banyak nanti sebentar menimba ilmu dari saudara-saudara dan Bapak sekalian. Kenapa? Kita yang hadir ini boleh berapa banyak ini Pak? 400. Di kepala kita semua ini ilmu Allah. Perlu saya tambahkan sedikit. Ilmu Allah itu ada pada mereka yang sudah mendahului kita, yang sudah mati, yang sudah lama. Ada pada orang yang hidup sekarang ilmu Allah itu, dan ada pada orang yang akan hidup berikutnya. Betapa ilmu Allah itu. Jadi jangan pandang enteng seseorang. Kadang-kadang kecil dia ini. Oh jangan. Seperti itu. Jangan. Misalnya saya memberikan ceramah, Pak Kasih Binadik tidak boleh kecil. Jangan seperti itu. Belum tentu karena ada ilmu sama beliau. Begitu juga Pak Ketua Tamirul. Ketua Tamirul beliau tidak. Cuma ketua dia tidak. Jangan seperti itu. Saya alergi mendengar itu. Karena apa? Tadi ilmu Allah itu kepada mereka yang sudah mati ada pada kita sekarang dan yang akan datang. Itulah ilmu Allah. Kenapa? Contohnya ini, satu contoh. Ada ilmu semut yang terkadang dilelaikan manusia.
Semut itu kalau baku dapat, modung gaya semut itu saling menyapa ya. Itu ilmu semut. Tidak ada pada makhluk lain, cuma pada makhluk semut. Kan begitu? Nah sekarang kita manusia malu dengan semut kalau tidak saling menyapa. Hobi biasa bilang apa? Malu aku pada yang berbaris, menacap tuh, saya akan penuh. Sedang apa? Ya coba lihat. Hobi biasa bilang malu kita sama semut merah kalau tidak saling menyapa. Itu berarti mereka ada ilmu semut yang saling menyapa. Semut saja serangga yang tidak punya nilai apa-apa, tapi ada ilmu sama mereka. Mungkin ini Pak Kasih Binadik dengan Pak Ketua, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tohara dan najasa. Saya minta ada masukan menjadi ilmu bagi saya untuk bisa saya pelajari lagi, saya melihat lagi, saya baca lagi, insya Allah untuk kesempatan-kesempatan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Selanjutnya kami serahkan kepada para jamaah memberikan pertanyaan minimal 2 orang terlebih dahulu. Opa Udo dan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, ada biasa ketika kita kencing ada keluar seperti mani. Apakah itu mesti mandi wajib atau mana? Lalu yang kedua Ustaz, misalnya kita ingin berwudu tapi tidak ada air yang ada cuma satu gelas aqua. Apakah kita bisa hanya membasuh yang wajib atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Bertanya Ustaz. Jadi pertanyaan pertama mengenai wudhu. Saya tadi belum mendengar karena saya juga mendengar kajian dari Ustaz tadi dan bahasanya kalau kita sudah berwudu terus kita keinjak kotoran kucing, katanya tinggal dibasuh saja, tidak perlu lagi untuk mengambil air wudu kembali. Apakah itu benar? Terus yang kedua, setelah kita berwudu itu ada doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahasanya ada riwayat lainnya mengatakan bahasanya barang siapa yang membaca doa itu akan terbuka 8 pintu langit atau 8 pintu surga. Saya kurang paham. Tapi saya dengar kajian lagi bahasanya hadis itu dhaif. Jadi saya bingung. Jadi mohon penjelasan itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, Pak Udo, satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mau bertanya itu mesti kasih tahu dulu itu nama. Nama saya Pak Ustadz Hamsalaya SAG. SAG itu sarjana agama. Kalau saya Hamsalaya so ada gula. Pertanyaan saya yang pertama Pak Ustadz, bagaimana mau pertahankan saya misalnya saya sholat maghrib, air wudhu saya itu saya pertahankan sampai isya. Saya tidak ambil air wudhu yang untuk isya, tapi saya jaga betul. Saya baca-baca Al-Quran supaya saya punya air wudhu tidak batal. Yang kedua Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan cara-cara mengambil air wudhu. Di saat kita di mana satu tempat yang sama sekali tidak punya air. Ya dua itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz. Dipersilakan untuk menjawab. Saya sudah gula.
Ya, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus dulu teman-teman kita yang bertanya, 3 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi tadi kencing seperti ada yang keluar. Ya, artinya ada lampiran. Ya. Jadi itu lebih banyak ulama berpendapat bahwa yang mengeluarkan, jadi kita semua ini mengeluarkan mani itu disengaja atau tidak dan keluar tanpa ada yang lainnya. Misalnya saja yang kita tidak sengaja mimpi, begitu ya, mimpi kita tidak sengaja. Tetapi selain dari mimpi disengaja tidak? Disengaja, kan begitu. Nah, ketika ini ada keluar mengikuti ada yang keluar semacam mani tetesannya, ya, ada yang keluar tetesannya, maka sebagian besar ulama berpendapat tidak perlu mandi, ya. Makanya kecuali tadi mani keluar yang sengaja dan tidak disengaja, seperti yang tidak disengaja mimpi, seperti itu, ya, Bapak dan Saudara sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua lagi tadi tentang wudhu. Berwudhu cuman 1 gelas. Ya, jadi wudhu. Jadi misalnya saja antrian wudhu, ya, antrian. Saya tidak menyebutkan dulu 1 gelas. Yang jelas 1 gelas tidak cukup untuk berwudhu, begitu ya? Karena mungkin gelas, kalau 1 gelas itu hanya berkumur-kumur, kemudian hidung dan membasuh muka, mungkin 1 gelas. Yang lainnya pasti tidak kebagian, tangan dan seterusnya sampai dengan kaki. Jadi ukurannya yang tidak cukup. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Yang membatalkan wudhu kita sudah tahu semua. Tadi sudah ada pertanyaan juga, wudhu kalau injak kotoran kucing, apa kita perlu berwudhu? Kan begitu. Tidak diwajibkan lagi berwudhu karena dia termasuk najis sedang. Jadi cukup dibasuh, kemudian kalau misalnya mau dipakai sabun supaya keluar baunya, itu dibasuh sampai keluar bau. Pakai sabun boleh, tapi tidak perlu lagi berwudhu. Misalnya saja kita orang dari pondok kita, kemudian mungkin ada tai kucing, kita ada injak atau tai ayam dan lain sebagainya, nah, itu mungkin boleh kita orang cuci saja, tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu yang pertama, keluar air, buang air kecil, ya, buang air besar, tidur. Jadi kalau di Jumat, ada yang Jumat saya lihatkan begini, alhamdulillah Jumat sementara khotib sementara berkhutbah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan sudah balik begini, tak angkat dia punya pantang, berwudu saja, karena sudah hilang ingatan, sudah hilang akal. Pernah begitu? Saya pernah waktu masih saya SMP, memang tasigu juga kan, memang taat kagak kan, tapi dia wudu. Saya kakak bilang, ibu wudu ulangan, Jumat. Jadi itu membatalkan wudhu. Yang berikutnya ada pendapat ulama yang berbeda, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, kan begitu ya? Yang muhrimnya harus dia berwudhu. Ada alasan tidak perlu lagi berwudhu karena sentuhan laki-laki dan perempuan itu sepanjang tidak menaikkan syahwat tidak membatalkan wudhu, kan begitu ya? Iya. Contohnya di Mekah, ini beliau di Mekah. Aku sontong, aku pegang dengan mic gua supaya kan banyak orang ini supaya tidak mau hilang, tidak berwudu lagi, kan seperti itu. Jadi ini pendapat, silahkan mau berwudu, mau tidak silahkan keyakinan, ya, tidak dipatok. Oh, kalau bersentuhan dengan perempuan harus berwudu, tidak, kan seperti itu. Tapi bagi mereka yang sudah keyakinannya, oh kita mesti berwudu ulang, ya, silahkan berwudu, apa susahnya? Itu yang membatalkan wudhu. Sekarang yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan tayamum ditambah 1, ketika melihat air yang wajib kita gunakan untuk berwudhu. Itu membatalkan tayamum. Misalnya saja saya di jalan tidak ada air, saya tayamum, nah begitu ya, saya sholat, saya kasar, jamak kasar antara zuhur dengan asar karena saya dalam perjalanan musafir, saya tayamum.
Nanti sebentar cara tayamum seperti apa nanti saya akan praktekkan. Setelah itu kita mau simpan juga sampai dengan maghrib. Kebetulan belum bakonto, kan begitu ya? Belum bakonto, mau simpan sampai maghrib. Tiba-tiba dapat lihat air, batal tayamum wudu sebelum datang maghrib. Batal tayamum. Yang boleh kita orang pakai wudu. Misalnya kita orang lewat kuala yang bersih, kan begitu ya? Kita orang boleh berwudu. Seperti itu. Nah, itu membatalkan tayamum ketika melihat air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Sekarang bagaimana tayamum, Bapak dan saudara-saudara? Jangan coba-coba bertayamum sama dengan berwudu. Polong sama dengan berwudu. Doa wudu, ya iya betul. Ada tadi pertanyaan tentang doa wudu. Katanya doa wudu itu sampai ada pendapat yang terbuka aneh tadi ya. Pintu langit. Jadi begini. Doa wudu itu kan begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan sudah selesai kita berwudu, kita berbaca doa. Kita sambung lagi. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang selalu bertobat. Minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina, dan jadikan pula aku golongan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Dan yang ketiga artinya wa ja'alni minal ibadikas shalihin. Jadikanlah ya Allah, aku golongan orang-orang yang ibadah, orang-orang yang saleh. Dahsyat doa wudu itu. Bayangkan dari tobat, kan begitu ya? Tawabina wajah minal mutatahhirin, orang-orang yang selalu membersihkan, mensucikan dirinya, dan orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Begitu Pak ya definisinya ini. Jadi persoalan dia terbuka aras, yang jelas wudu itu adalah miftahus shalah, kunci daripada salat. Selanjutnya sholat maghrib menjaga wudhu. Ya, terima kasih banyak. Jadi misalnya ya sholat maghrib kemudian menjaga wudhunya sampai dengan sholat isya boleh, karena tidak ada yang membatalkan wudhu sama Bapak tadi, sama Pak Hamzah SAG. Pak Hamzah yang saya bilang itu tadi. Jadi sepanjang tidak membatalkan wudhu sampai dengan isya. Bagaimana Pak kalau saya simpan sampai dengan subuh? Batal wudhunya. Kenapa? Tidur membatalkan wudhu. Kemudian yang berikut terakhir tadi Bapak Hamzah yang terakhir tadi Tidak ada air. ya, jadi sudah kita bertayamum. Jadi yang membatalkan tayamum adalah ketika melihat air dan belum masuk waktu untuk salat. Mungkin ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, lebih dan kurangnya sekali lagi bagi bapak-bapak yang lebih sudah paham, sudah mengerti, nanti kita sharing lewat nomor telepon saya 0823. Ya betul. Saya mohon maaf. Ya, betul. Cuma memang
tidak ada HP. Nanti kalau sudah selesai di pondok pesantren, nah itu lain ceritanya. Kalau sudah kembali ke Indonesia, ini kita masih di Mekah tadi. Kalau sudah kembali ke Indonesia, ya baik, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan doa Pak Ustaz. Doa. Mari kita berdoa Bapak dan Saudara sekalian. Insya Allah kita semuanya tetap diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah. Amin. Dan kita dapat beraktivitas sesuai dengan program yang ada di tempat kita ini, dan kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat dan fikih Islam. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.